Nah, hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita, tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk mencari bibit-bibit asali bangsa ini di dalam bidang persepak bolaan atau olahraga secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rocky Gerung, lagi-lagi Rocky Gerung, dipermalukan oleh Uni Irma Suryani dan juga Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Arya Sinulinga dan juga beberapa netizen penggemar sepak bola Indonesia, teman-teman. Karena apa? Karena Rocky Gerung ini sok-sokan ngomong naturalisasi dan membuat suasana makin ricuh, makin gaduh, dan bisa membuat orang tidak respect dengan langkah-langkah yang diambil oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain diaspora, teman-teman. Padahal kalau kita lihat ya, pemain-pemain diaspora ini atau yang dinaturalisasi ini adalah darah Indonesia. Mereka anak-anak Indonesia yang kebetulan orang tuanya itu menikah dengan orang Belanda, orang luar negeri, dan lahir di sana, teman-teman. Tapi orang tuanya punya darah Indonesia dan dia juga punya darah Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Penggemar timnas Indonesia, jangan biarkan PSSI dijadikan lahan konten narsis presiden akal sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya ingin menyapa penggemar sepak bola Indonesia, pendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Para pendukung tim sepak bola Indonesia dan rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah terpengaruh ya dengan segala ocehannya Rocky Gerung terkait dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi sebetulnya sah-sah saja digunakan oleh semua tim di seluruh dunia. Tim ini justru akan menambah kekuatan skuad Indonesia dan menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia. Jadi nggak perlu ya terpengaruh dengan ucapan si Rocky Gerung. Saya nih terus terang loh pemirsa, saya curiga boleh dong ya. Saya kira Bung Rocky ini sudah habis kontrak buzzer politiknya kayaknya nih ya. Karena Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sudah selesai masa tugasnya. Jadi nggak bisa lagi dia bully-bully, nggak ada lagi panggung untuk dia membuli Pak Jokowi. Pak Jokowi selama ini sebenarnya nggak pernah mau tuh ngeladenin dia. Karena saya yakin menurut Pak Jokowi nggak level omongan Rocky Gerung itu. Ya, makanya nggak pernah digubris oleh Presiden meskipun dia ngomong bajingan, tolol, dan lain sebagainya nggak pernah digubris. Karena apa? Karena nggak penting. Nah, sekarang tiba-tiba dia ngomentarin tuh PSSI, ya, mau cari panggung di PSSI karena melihat begitu banyaknya pencinta sepak bola yang mengeluh-elukan Pak Erick Thohir, yang mengeluh-elukan timnas nasional, terus mau cari panggung, mau ngerusak PSSI dengan komentar-komentarnya yang nggak mutu itu. Ya udahlah Bung Rocky. Ya udahlah Bung Rocky. Cukup Anda bicara soal filsafat saja, ya nggak usah kemana-mana, gitu, supaya tim nasional Republik Indonesia, timnas sepak bola Indonesia, gak gaduh karena kamu, gitu ya. Cukuplah cari duit bisa di politik, gak usah mau narsis lagi di PSSI, gak usah mau mengadu domba penggemar-gemar sepak bola di seluruh Indonesia. Cukup ya,
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah mau diadu domba oleh orang yang tidak berkompeten bicara sepak bola. Waduh, keren Suruh dia banget. bicara soal filsafat aja. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap sepak bola Indonesia ke depan makin maju, makin membanggakan, dan nggak pernah ya ikut-ikutan dengan penggemar-penggemar yang dungu-dungu itu. Selamat kepada timnas sepak bola Indonesia, selalulah membanggakan, selalulah berprestasi untuk Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Salam. Waduh, luar biasa pesan dari Ibu Irma ya teman-teman ya. Dengerin tuh, jangan ikut-ikut dengan penggemar-penggemar yang dungu. Tadi keren juga kata Ibu Irma ya. Mungkin pekerjaan Rocky Gerung di politik udah habis ya, makanya mau pindah ke sepak bola. Kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina sekarang. Ya, belum lagi kalau di Liga Inggris ya. Banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Ya, di Jerman ada Musiala. Ya, kalau kita lihat dulu ada Ozil, ya Musiala pemain mudanya, Ozil ininya. Ya, itu dinamika terjadi karena si bola ini memang global games. Jadi mereka juga visinya global si FIFA. Nah, aturannya sangat lentur. Bapak ibu atau nenek kakek orang Indonesia gitu kan, dia bisa menjadi warga negara atau bermain 5 tahun di Liga Indonesia. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari 40 pemain sebelumnya. Ya, tetapi masa PSSI hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Kita itu Piala Dunia U17 setiap tahun. Nanti ada. Jadi kita butuh regenerasi 20-25 orang setiap tahun. Kualitas timnas dunia ya. Kemudian di U20 2 tahun sekali. Nah ini Rocky Gerung harus dengerin nih Bung Arya Sinulinga ngomong. Ini persoalan pemain dan regenerasi ya. Kemudian kita masuk ke senior yang 4 tahun sekali. Total pemain timnas yang kita butuhkan dari U17 sampai senior 120 sampai 150 orang. Kualitas timnas yang jangan sampai seperti kata Bang Effendi Gojil tadi bahwa nggak ada orang langsung panik. Itu satu. Yang kedua, lihatlah kita pemain timnas kita senior rata-rata usia sekarang itu 23, sekian. Artinya kita nggak punya senior bos. Kita nggak punya senior nih. Karena rata-rata 23. U23 sekarang rata-rata 20. Marcelino tuh 19 baru. Udah main ini udah 3. Oke. Oh yang main sekarang ini rata-rata 20. 20. Artinya memang kita punya gap pemain. Kurang pemain. Timnas kita kurang pemain. Makanya saya tanya, sampai kapan naturalisasi? Ya ini kita kurang pemain. Ngambil di mana saya? Kami PSSI ngambil di mana pemainnya untuk kaliber seperti itu? Nah kalau kata Rocky kan kayak gini teman-teman. Katanya pembibitan dan segala macam. Ya lihat aja pertandingan PON, pertandingan Liga 2, Liga 3. Jadi kan Pak Erik sedang bertahap untuk memperbaiki sepak bola. Tahap pertama beliau memperbaiki timnas karena banyak event-event timnas. Yang kedua beliau memperbaiki liga. Yang ketiga jadi ada tahapannya. Jadi sabar Bung Rocky. Ini Bung Rocky kalau komen seolah-olah beliau ini tahu segalanya ya. Apa beliau ini hampir seperti Tuhan? Supaya kita bisa memenuhi ini. Dicari dari Papua, dicari dari Medan, dicari dari mana. Saya jujur, sekarang ini saya pegang kebetulan PLT Asprof Sumut. Saya sama PLT Sumut. Kami bikin tes untuk U20 yang daftar 400 orang pemain. Tahu terpilih berapa? 1. Dari berapa daerah itu? Sumatera Utara. Wow. Hanya dari Sumatera Utara? Dari Aceh diambil dari sekitarnya. Oh, oke. 400 yang ikut tes cuma 1 dapatnya. Wow. Kemudian untuk U17, U16 yang sekarang dipegang sama coach apa? Nova. Itu yang daftar 770 orang. Tak ada yang lolos.
Gak ada yang lolos. Nggak ada. Jadi dari mana saya cari pemain? Dengerin tuh Bung Rocky. Pembibitan ini sudah seleksi dari bawah loh. Tapi tidak ada yang masuk kriteria sama sekali. Di Sumatera Utara cuma 1. Tadi Coach Nova U17 nggak ada yang masuk. Wow. Coba lagi nih. Ayo kita diskusi sama-sama semua pelaku bola. Dari mana saya cari pemain? Dari mana? Nggak benar itu. Apa bang? SSB-nya sekolah sepak bola. Enggak, sebentar bang. Dari mana kita cari? Dari mana Pak Ketum Erick Thohir itu nyari? Mana Pak Erick nyari di mana? Nyari di mana? Semua pelatihnya yang nyari. Nggak dapat Bang Effendi. Kalau dibalik seperti yang tadi, akselerasinya kapan untuk itu? Sebentar Bang. Ya kan? Iya. Kan ini kita bicara akibat nih. Iya. Pembinaan akselerasi. SSB-nya nggak Iya, benar iya. itu. Akselerasi di kompetisi Iya. sama Pembinaan SSB-nya nggak bener ya. Iya. Buat apa juga SSB ada banyak tapi pertandingannya nggak ada, yang kemudian juga wasit-wasitnya seperti itu. Pertandingan bisa diatur. Gimana bagus ya kan? pembangunan atau pembinaan usia muda. Iya, iya. Makanya belum selesai. Apa yang sudah dilakukan itu loh. Kalau dibalik nih, kalau dibalik. Iya, tunggu dulu nih. Iya. Biar aku selesai. Tapi begini Bung Arya ya, kalau melihat pemain-pemain sekarang, menurut saya regenerasi berjalan bagus. Buktinya under 20, 23 itu umur 20. Oke, gitu. nanti Kemudian Pak yang Nurdin. senior Nanti Pak Nurdin. itu Iya. 23. Itu bukan alasan untuk mencari pemain seperti itu. Kompetisi tetap menjadi andalan. Nurdin untuk Khalid. Sebentar. Oke, Saya belum selesai soal oke, seleksi. oke, Silakan. oke. Nurdin Khalid yang ngomong. Oke. Jadi kita nggak punya pemain sekaliber usia 28 yang harusnya jadi kakaknya mereka yang dewasa. Nggak ada. Kok nggak ada? Kemana semua itu? Nggak ada level itu. Kalah dia sama yang bawa-bawa ini. Nah, jadi inilah kondisi yang terjadi dengan kita saat ini. Pemain kita nggak ada. Kita cari pemain. Sementara tuntutan kita, timnas kita harus juara. Rakyat Indonesia tuh minta juara. Haus juara, Kalau betul. kita benahi liganya, butuh 6 tahun bos. Kalau lu mau semifinal kayak Olimpiade sekarang, butuh 6 tahun lagi baru mau. Dan mustahil dengan menggunakan hanya Indonesia saja. Sebentar, belum selesai. Saya nggak mau kesana Rinya. Artinya, mau nggak mau, kita cari nih pemain-pemain dari seluruh Indonesia, dikumpulkan, nggak cukup. Karena kita butuh 150 pemain. Pak Erick lihat nggak cukup nih 150 pemain. Di mana nyarinya? FIFA memberikan ruang bagi kita. Bahwa kalau dia berdarah Indonesia, boleh Anda jadikan pemain timnas Anda. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Kok pembibitan berhenti? Enggak kok, pembibitan nggak berhenti Pak. Bahkan kemarin adik-adik kita timnas U20 berhasil juara AFF loh. Apa itu bukan termasuk upaya pembibitan Pak? Pembibitan memang perlu Pak, dan sudah dilakukan kok. Tapi golnya itu nanti di beberapa tahun yang akan datang. Kalau untuk sekarang kita memang harus memanggil pemain-pemain diaspora kita Pak. Karena kan mereka juga punya darah Indonesia. Apa salahnya mereka bela timnasnya? Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Iya Pak, upaya seperti itu sudah dilakukan. Tapi golnya itu untuk nanti, untuk beberapa tahun yang akan datang. Lah kalau yang sekarang gimana Pak? Kita gak mau kalah 10-0 lagi loh. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Apa salahnya manggil pemain-pemain kita yang ada di luar tapi punya darah Indonesia Pak? Apa salahnya? Misalkan Pak warga negara Indonesia, misalkan ya, menikah dengan orang luar, menetap di sana, kemudian punya anak, kebetulan anak Bapak berbakat di sepak bola, dia main di kompetisi di sana, terus timnas manggil anak Bapak, apa gak boleh Pak? Sebenarnya gue respect sih ini sama Bapak Rocky Gerung, tapi sekarang kok malah kayak gini ya, malah senggol timnas sepak bola kita. Sabar bang, sabar bang. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga
semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Bung Rocky Gerung ini terlalu cerdas dan pintar, IQ-nya di atas rata-rata, sehingga saran saya Bung Rocky tidak usah masuk ke area bola. Bung Rocky cukup bermain di area politik dan lain-lain. Karena pembicaraan dan pola pikir Bung Rocky ini menggunakan filosofi, analogi, dan lain-lain. Ketika bola dimasuki politik dan analogi-analogi yang tidak masuk akal, analogi-analogi yang susah dicerna, maka bola itu akan hancur. Di bola itu orang bicara kenyataan. Tidak baik diperbaiki, yang baik dipertahankan. Seperti itu. Proses naturalisasi yang dilakukan sekarang ini tidak semata-mata dicomot-comot dari luar. Tapi sudah dipikirkan matang-matang oleh PSSI dan pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Mereka pun yang dinaturalisasi hari ini tidak semata-mata diambil begitu saja. Betul. Mereka punya garis keturunan dari Indonesia. Betul. Dan tujuan pemerintah adalah bagaimana melatih skill-skill pemain lokal kita lewat pemain-pemain naturalisasi ini. Mereka saling menyesuaikan, saling melengkapi. Itu poinnya. Om Rocky kok stop di politik saja, terus bahas yang lain. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, di mana ada Ibu Uni Irma Suryani yang mempermalukan Rocky Gerung dengan statement-statement negatifnya terkait naturalisasi, teman-teman ya. Dan juga ada Bapak Erick Thohir, Ketua PSSI, ada Bung Arya Sinulinga yang menjelaskan dengan baik tentang kebutuhan pemain timnas, tentang kondisi pemain timnas seperti apa. Ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan lah, karena ini orang-orang PSSI yang ngomong, teman-teman ya. Kalau Uni Irma tadi ya dari sisi politiknya bagaimana ya kan. Dan Ibu Irma juga ya terus menyemangati PSSI untuk melakukan perbaikan-perbaikan, teman-teman. Dan juga ada beberapa netizen masyarakat yang ya sepertinya tidak senang apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Komentar-komentarnya tentang naturalisasi dan segala macam. Ya begini Bung Rocky, saya itu pernah mendengar sebuah percakapan tentang sepak bola di YouTube. Ini orang-orang inilah kompeten lah yang berbicara, teman-teman. Jadi PSSI itu ngambil pemain tidak sembarangan. Ada talent scoutingnya. Ada yang melacak garis keturunannya. Jadi orang-orang yang punya garis keturunan Indonesia, misal tadi Bung yang baju merah tadi keren banget menjelaskan. Misal saya menikah dan bekerja di luar negeri, menikah dengan orang luar negeri, misal contoh Belanda atau Inggris lah ya. Kemudian saya punya anak, dan kebetulan anak saya ini pemain bola, pandai bermain bola, bermain di klub-klub ternama di Eropa mungkin. Kemudian datang PSSI meminta saya sebagai warga negara Indonesia yang berdarah asli Indonesia, tapi kebetulan istri saya orang luar negeri dan anak saya di luar negeri lahirnya, minta untuk anak saya kembali ke tanah air untuk membela Indonesia. Apakah saya tidak bangga? Banggalah. Siapa yang tidak bangga? Ini panggilan dari merah putih, panggilan dari negeri Indonesia. Ini bukti bahwa negara kita tuh menghargai, menghormati, ingin mengembalikan mata air Indonesia yang sedang ada di luar negeri, teman-teman. Inilah yang sedang diusahakan. Kemudian pembibitan, ya kalau kata Bang Arya Sinulinga dan Erick Thohir di suatu podcast kalau nggak salah, teman-teman, atau stasiun TV, mereka mengatakan bahwa setelah Pak Erick memperbaiki timnas, memperbaiki liga, memperbaiki wasit dan segala macam, akan dilakukan perbaikan dalam hal pendidikan sepak bola, SSB dan segala macam, pembibitan dari bawah itu akan diperbaiki, manajemennya harus diperbaiki. Dan sebenarnya ya yang merusak pemain ini, yang merusak sepak bola kita, ya lagi-lagi teman-teman, mafia sepak bola. Mafia sepak bola yang selalu mengatur-atur pertandingan, menyuap wasit, menyuap pemain. Kan ini yang merusak. Jadi pemain itu tidak main dari hatinya. Seolah-olah sepak bola ini menjadi ajang cari duit, ajang
berudi lah itu teman-temannya, kata-katanya lah. Saya nggak tahu apakah itu bisa disebutkan di sini atau tidak. Yang jelas ya, tolong jangan rusak pemain-pemain kita yang dari dini-dini ini dalam hal pengaturan skor, pengaturan pertandingan, karena itu yang akan merusak mental-mental mereka nantinya. Dan buat Bung Rocky, silahkan Anda tetap di politik, jangan ikut dalam dunia sepak bola. Atau Bung Rocky tetap di politik dan di panjat tebing, karena Bung Rocky kan salah satu pengurus pusat panjat tebing Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.